Bayangin, umur 10 tahun, buka angpau, totalnya tembus 200 juta rupiah. Tapi reaksinya cuma bilang, ya, cuma, lumayan. Itulah yang bikin jagat maya langsung ramai saat Ryu Kintaro Sebastian mengunggah video unboxing angpau di media sosial pribadinya. 17 Februari 2026 lalu, di momen tahun baru Imlek itu, Ryu membuka amplop satu persatu dengan antusias khas anak seusianya, dari nominal kecil sampai yang paling bikin netizen terdiam. Di tengah proses membuka angpau, Ryu sempat berharap dapat hadiah impiannya, iPhone 17 Pro Max, tapi sambil tersenyum, dia berkata, kayaknya aku nggak dapat iPhone 17 Pro Max, soalnya nggak ada yang bentuknya kotak iPhone. Ekspresinya campur aduk, senang, tapi juga sedikit kecewa. Dan ketika totalnya dihitung 62,5 juta rupiah, uang tunai $1.000 Singapura, setara belasan juta rupiah, logam mulia 50 gram lengkap, dengan sertifikat jika dijumlahkan. Nilainya lebih dari 200 juta rupiah. Tahun ini aku dapat uang 62.500.000, $1.000 Singapura, sama emas 50 gram. Yonghi, Omi. Yonghi. Terima kasih. Aku mau unboxing angpau yang aku dapat ini, ada yang gede banget nih. Aku penasaran, jadi terakhir aja ya bukannya. Tapi sekilas aku lihat kayaknya aku nggak dapat iPhone 17 Pro Max karena ini nggak ada yang bentuknya seperti kotak iPhone. Ya udah, langsung aja kita buka dari yang tebel-tebel. 1, 2, 3. Ini total 10 jutaan, lumayan lah. Lanjut kita unboxing lagi. Ini tebel juga nih. Ini 10 juta. Ini 5 juta doang. Lanjut kita buka yang ini. Ini uang luar negeri. Ini uang apa ya? Oh, Singapura. Ini total $1.000. Berapa ya kalau dirupiahin? Ini kita lanjut buka. Ini total 2 juta. Oke. Ini 1 juta. Ini total 3 juta. Lanjut kita buka yang ini. 15, 16, 17. Kok 17 ya guys? Mungkin karena hari ini tanggal 17 kali ya. Ini yang paling besar angpaunya, tapi kok tipis ya? Yaudah, langsung aja kita lihat. Oh, ini nih emas 50 gram tuh. Ini dari logam mulia, ada sertifikatnya. Kira-kira emas 50 gram berapa ya guys? Ya, aku nggak dapet iPhone 17 Pro Max, padahal aku udah pengen ganti handphone. Handphoneku itu iPhone 13 Pro Max. Tapi tahun ini aku dapat uang 62.500.000, $1.000 Singapura, sama emas 50 gram. Menurut kalian lebih mending yang tahun ini atau tahun lalu angpaunya? Reaksi netizen langsung membanjiri kolom komentar. Ada yang bercanda, sangat menghibur kemiskinanku. Ada juga yang membandingkan dengan gaji pekerja kantoran. Dan tak sedikit yang menghitung cepat. Itu 200 juta, bisa beli beberapa iPhone. Tapi di balik angka fantastis itu, ada cerita yang lebih besar dari sekadar nominal. Siapa sebenarnya Ryu Kintaro? Ryu lahir April 2015. Ia adalah putra dari Christian Sebastian, pendiri Mako Group. Tapi alih-alih tumbuh hanya sebagai anak pengusaha, Ryu justru diperkenalkan pada konsep usaha sejak kecil. Di ulang tahunnya yang ke-7, ia bukan diberi gadget mahal. Ia justru mendapat gerobak ayam crispy. Usaha itu memang tidak bertahan lama. Bahkan sempat mencoba konsep jualan rice bowl menggunakan mobil keluarga, singkat, tidak panjang umur. Tapi justru dari situ, Ryu belajar satu hal penting. Bisnis bukan soal viral sesaat, tapi soal keberlanjutan. Kini ia mengembangkan bisnis jamu modern bernama Cap Nyonya Kaya. Konsepnya unik, menggabungkan resep tradisional dengan sentuhan kekinian. Cabang pertamanya dibuka di Gading Serpong, Tangerang. Dan omzetnya disebut-sebut menyentuh angka miliaran rupiah. Di usia 8 tahun, Ryu sudah mencatat penghasilan 100 juta rupiah pertamanya. Ia juga menjadi runner-up ajang Southeast Asia yang Entrepreneur X Factor ke-2025. Namun, perjalanan itu tidak selalu mulus. Pernyataannya yang lebih memilih menjadi perintis daripada pewaris sempat menuai kritik. Ia bahkan sempat vakum dari media sosial karena tekanan komentar. Di usia yang masih 10 tahun, ia sudah merasakan bagaimana rasanya jadi bahan perdebatan publik. Dan mungkin disitulah letak pelajaran terbesarnya.
Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil. Tapi justru itu letak asiknya. Kamu sekarang nggak tahu bakal jadi apa, tapi kamu tahu kamu sedang menjadikan sesuatu. Perintis itu tidur paling malam, bangun paling pagi. Ditertawakan dulu, dipertanyakan berkali-kali. Tapi kamu tahu satu hal, kamu punya cerita yang gak semua orang punya. Kamu bukan sekedar cari uang, kamu lagi bikin jalan supaya nanti orang tinggal lewat. Hidup perintis itu berat, tapi gak pernah membosankan. Karena setiap langkah adalah awal dari sejarah. Bocah so dewasa ini menyamar sebagai Kecil perintis. ini dengan pengalaman hidupnya yang masih minim, asal bicara mengenai perintis, Iya nih, perintis bukan pewaris. Apa? Seru dan asik. Iya nih, seru dan asik kalau misalnya ngerintisnya jualan sambil pakai mobil. Lu kalau anak orang kaya, yang begitu pertama kali lu lahir mata lu kebuka, lu udah kaya raya. Tahu apa lu tentang hidup susah, Ini bos? kayaknya cocoknya Ryu Kintaro minta dikepang. Bisa-bisanya ngomongnya begitu. Itu justru hidup sebagai perintis. Sekarang jadinya si Ryu Kintaro ini dihujat. Nah, di situ letak asiknya. Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Perintis itu maksudnya apa? Kalau menurut aku perintis itu adalah orang yang mulai sesuatu dari nol sampai berhasil. Jadi kalau sudut pandang mereka misalnya ada yang beda dari aku, ya mereka nggak bisa marah dong ya sama aku. Tujuan aku sebenarnya bikin konten itu tuh ya, aku tuh pengen membagi semangat dan aku pengen kita tuh bisa berkembang bareng-bareng biar nggak kalah saing dan ketinggalan dengan negara-negara lainnya di hal apapun. Salahnya mungkin ada di aku. Oke. Aku tuh perintis, ngerintis versi aku, dan emang ini aku yang mau, bukan Iya. ada paksaan. Dibully sama temen juga nggak? Iya, Temen bilang apa? pada bilang sok-sokan, dieper, bukan kesel sih. Karena di video itu aku ngerasa aku yang kurang jelas, jadi bukan yang kesel, tapi lebih ke shock, kaget, dan juga merasa kayak kecewa gitu. Ya pastinya kaget, shock, dan aku juga mau minta maaf buat teman-teman semuanya yang merasa gak nyaman sama statement aku, karena mungkin gak terlalu relate ya sama hidup aku, dan aku kan juga masih belajar merintis. Tapi hal ini tuh gak akan bikin aku berhenti, malah bikin aku jadi lebih semangat untuk ngerintis lagi. Kenapa saya nggak mau? Karena dunia konten kreator Ryu dan dunia bisnis jamu Ryu, satu, ini bukan menjadi penghasilan utama dari keluarga saya. Aku takut ngomong, Pak. Aku takut ngomong. Berarti saya melihat hujatan netizen sudah masuk ke dia. Di saat itu saya langsung putuskan sama istrinya, sampai masalah ini selesai, saya akan damping Ryu dimanapun. Video angpau 200 juta memang bikin banyak orang elus dada. Tapi kalau dilihat lebih dalam, Ryu bukan hanya tentang angka besar. Ia tumbuh dalam lingkungan yang mengenalkannya pada kerja, risiko, dan tanggung jawab sejak dini. Apakah semua orang punya privilege yang sama? Tentu tidak. Tapi, apakah pola pikir bisa dipelajari? Sangat bisa. Kisah Ryu Kintaro bukan cuma tentang cuma lumayan, ini tentang bagaimana seorang anak 10 tahun sudah terbiasa menghitung peluang, membangun usaha, dan menerima sorotan publik, baik pujian maupun kritik. Dan mungkin, yang paling menarik bukan angka 200 jutanya, tapi pertanyaannya, di usia 10 tahun, kita dulu lagi sibuk apa?